Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Happy New Year, selamat tahun baru 2026. Kita ketemu lagi dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Bang Don, Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Bener nggak kita Happy New Year? Harus happy dulu. Tapi kata kunci happy itu salah satunya kondisi dompet, Bang. Itu betul. Ekonomi, ya kan? Kondisi dompet bagi setiap orang dan kondisi ekonomi bagi sebuah negara. Bangsa Indonesia. Kita akan bahas itu. Tapi tentunya sebelum kita mulai diskusi yang panas tentang ekonomi di tahun 2026 ini, Doncast dan Nusantara Televisi tentunya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini kita semakin sukses, sejahtera, bahagia. Dan kalau saya Bang Don berharap janjinya pemerintah, target pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Berharap. Berharap boleh dong Bang ya. Jangan pernah berhenti berharap. Betul, dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Dan cara karena kita begini, mencintai. ada pepatah Latin, dum spiro spero. Oh, kayak selama bahasa Jawa, saya ya? bernapas, saya harus berharap. Itu bukan, Jangan pernah berhenti. Bang, itu saya yakin bukan pepatah Latin itu. Itu dari Jogja itu guys. Oke, Bang Don dan pemirsa, terima kasih karena tetap setia bersama kami di Doncast sepanjang tahun 2025 dan juga di tahun ini tentunya Anda tetap bersama kami. Mari kita diskusikan terkait kaleidoskop ekonomi dan harapan di tahun 2026. Kami sudah hadirkan dua tamu istimewa. Yang pertama di sebelah kanannya Bang Don sudah hadir Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia atau AGRA, Roy Mandei. Pak Roy. Salam semangat. Teman lama. Tetap sehat, tetap maju. Kalau Pak Roy sudah semangat, aman lah dunia persilatan ya. Tapi lebih semangat lagi karena kita juga sudah menghadirkan ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Pak Fitra, apa kabar? Mas Fitra. Luar biasa. Bang Don ya, dua-duanya. Semangat ya. Ya, Pak Roy. Kenapa beliau yang kita hadirkan? Karena kita harus ada harapan, kata Abang Bukan, tadi kan. beliau jubir. Karena beliau juru bicara pemerintah sektor Bukan karena bidang ekonomi. iya. Itu makanya kita mau dapatkan dari sumber Insight, ya. yang lebih insight. Oke. Dari Pak Roy ini kita ingin tahu faktanya di lapangan. Nah, Abang mau ke pemerintah dulu atau langsung ke pelaku di lapangan? Kita ke pemerintah. Oke, kita ke Pak Fitra dulu. Kalau saya sih sebelumnya Pak Fitra sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Don. Target pertumbuhan ekonomi kita cukup optimistis atau sebenarnya itu hanya angka-angka yang ya yang penting ada angka Atau saja. masih angka kampanye nggak? Angka kampanye. Abang jangan langsung dong. Pak Fitra silakan. Iya, iya. Jadi katanya kan Tuhan sesuai prasangka hambanya ya. Jadi kalau kita berprasangka baik, ya insya Allah hasilnya baik. Dan itu juga kalau dalam teori ekonominya kita bicara mengenai ekspektasi. Ya, Jadi ekspektasi. ada self-fulfilling prophecy. Kalau semuanya itu berharap baik, maka yang terjadi adalah ya kebaikan juga. Nah, dalam konteks ini, pemerintah memang tahun ini memiliki target 5,290 hari. Dan itu baru berlaku mulai bulan Agustus. Dan sepertinya itu membuat para produsen mempercepat aktivitas produksinya dan melakukan ekspor lebih awal. Nah, beberapa indikatornya yang bisa kita lihat, salah satunya adalah perkembangan dari sektor manufaktur ya, industri pengolahan di kuartal kedua yang tumbuh 5,68%. Biasanya itu di bawah 5%, bahkan di kuartal 1 itu 4,7%. Tetapi ini bisa 5,68%. Kenapa? Nah, ada satu atau beberapa sektor yang menarik ya. Pertama sektor permesinan yang tumbuh 18% dibandingkan dengan kuartal satunya yang terkontraksi 0,65%. Nah, buat apa aktivitas permesinan ini tumbuh signifikan ya? Salah satu adalah untuk produksi. Produksi di mana? Nah, kalau kita lihat ada salah satu sektor yang juga cukup menarik di sektor industri kimia, farmasi dan herbal, terutama di industri kimia ada turunan dari CPO ya, CPO, olein ya, dari olein kemudian ada FAME, fatty acid metal ester, yaitu adalah bahan untuk biofuel yang mana itu turunannya dari CPO. Kalau kita lihat ada beberapa kinerja emiten, salah satunya yang coba saya lihat TBLA misalnya, itu tumbuh salesnya di kuartal itu 109%. Nah, kenapa mereka tumbuh? Nah, kita lihat juga data makro di CPO 12 miliar US dollar di semester 1 itu anomali yang lain. Kemudian kita juga ada lihat anomali dari sisi ekspor non migas yang tumbuh 12%-an. Dan anomali berikutnya adalah ternyata untuk ekspor ke Amerika Serikat bulan Mei dan Juni
itu pertumbuhannya 9% dan 11%. Bahkan mulai dari bulan Mei sampai bulan September, itu trade surplus kita konsisten di atas 4 billion US dollar. Biasanya polanya begini, memang kita sudah surplus 67 kali berturut-turut, tetapi polanya kalaupun ada surplus itu 2 billion sampai 3 billion US dollar, kemudian di bulan berikutnya drop. Tetapi ini konsisten di 5 bulan berturut-turut 4 billion US dollar. Kenapa? Karena mereka mau ekspor lebih awal ke Amerika Serikat. Sampai yang paling tinggi, titik tertingginya ya ini kan karena memang jendelanya itu berhenti di bulan Agustus, itu 5,49 billion US dollar tertinggi trade surplus kita ya di tahun ini bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, bahkan di bulan Septembernya itu masih surplus 4,3 billion US dollar. Memang tidak ada lagi efek dari front loading, tetapi ternyata ada efek dari trade diversion. Mas itu Fitra, efek dari trade diversion. Kita trade paham diversion angka-angka yang akan Anda sampaikan itu. Cuman maksud saya begini, saya ingin confirm catatan Anda kan pertumbuhan ekonomi tadi 5,2 ya. Tetapi di beberapa pertemuan misalnya Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya justru optimis untuk 6% tahun depan. Apa catatan Anda tentang ini? Ya kalau kita bicara asumsi makro ya tahun depan itu 5,4% ya. Tapi Pak Purbaya memang punya target lain. Tetapi target teknokratisnya 5,4%. Nah, 6% itu kalau kita bicara RPJMN itu bisa dicapai di tahun ketiga ya. Tahun Jadi ketiga, artinya tahun 2027. Ya, kalau kita melihat trajektorinya tahun depan 5,4%, tahun depannya lagi 6% itu sebenarnya sesuai dengan trajektorinya. Tapi kalau misalnya kita melihat tahun ini, apakah kita masih bisa mencapai 5%? Mengingat efek dari front loading itu sudah selesai, terus di kuartal ketiga sudah 5,04%, artinya kembali normal lagi. Bagaimana harapannya di kuartal keempat? Nah, kuartal keempat ini menjadi semacam poin referensi karena target di kuartal keempat ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3. Bagaimana kita bisa mencapai target yang lebih tinggi di kuartal keempat? Injeksi likuiditas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini memindahkan uangnya 200 triliun bahkan sudah menjadi 20 triliun ke sistem perbankan, itu menurunkan cost of financing, cost of fund. Tapi di sisi yang lain tentunya pemerintah juga sadar bahwa sektor real, sektornya Pak Roy di sini itu masih belum betul-betul pulih ya. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana konsumsi itu selalu di bawah 5% ya dalam 3 kuartal atau bahkan beberapa tahun terakhir. Ini belum betul-betul pulih karena middle class kita masih memang betul-betul struggling. Nah, kemarin kita cukup terbantu oleh aktivitas yang tadi saya sampaikan ya, trade ya. Bahkan terakhir di kuartal ketiga ekspor kita masih 9,3% dan mencetak surplus yang besar karena impornya cuma 1,18%. Efek dari penumpukan inventory di kuartal kedua, sehingga masih bisa selamat di situ. Nah, sehingga apa yang bisa kita harapkan di kuartal keempat, sebelum kita bisa melihat bahwa nanti akan ada trajektori yang meningkat untuk dari sisi demand konsumen, tapi di sisi yang lain adalah aktivitas pemerintah ini menjadi salah satu sumber harapan juga ya dari stimulus fiskal dan injeksi likuiditas tersebut. Nah, tanpa adanya bencana Sumatera, kemarin itu hitungan saya untuk bencana Sumatera itu kita butuh 51 triliun rupiah ya sesuai dengan angka pemerintah juga. Sebelumnya saya juga hitung 51 triliun rupiah untuk dana recovery. Tetapi permasalahannya adalah itu sudah memberikan efek kontraksi ya di Sumatera. Jadi hitungannya antara 0,8% kontraksinya sampai 2,5% yang worst case-nya. Itu jumlah yang mana untuk ekonomi nasional itu memberikan efek kontraksi 0,1%. Jadi dalam hitung-hitungan positifnya kita bisa mencapai 5,2 sampai 5,3% atau bahkan 5,4% di kuartal keempat. Tapi dengan adanya bencana Sumatera itu memberikan efek kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Ya, ada harapan ya, Bang Don ya. Tetapi kan di kuartal keempat kemungkinan cuma 5,1% ya paling maksimal. Soal 5,1, 5,2 atau bahkan kata Pak Menteri Purbaya 6% itu kan, cuma yang belum bernafas lega, masih agak sesak-sesak ini kan yang di lapangan ini. Teman-teman pelaku retail ini. Pak Roy gimana kondisinya ini? Ya, terima kasih Pak Don dan Pak Don Bosco. Jadi memang saya mau membicarakan dari satu kacamata yang kesehariannya kami hadapi dan hidupi. Hadapi dan hidupi. Artinya real. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5. Ya, stagnan di angka 5 saat ini ya. Kita tahu sepanjang tahun ini ya sempat kita lemah di 4,17, naik lagi dan akhirnya kemarin kuartal terakhir ke 5,04. Ya.
Artinya kita tahu bahwa 5,04 itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga yang selalu bergesernya di angka antara 50% sampai 55% dari PDB. Artinya dengan masyarakat total populasi 280 juta, kita tidak lakukan apa-apa pun, masyarakat harus makan minum dan itulah pertumbuhan ekonominya. Tidur saja pun sekian sudah tumbuh. Betul Pak Don. Dan ini sudah terbukti. Ya. Karena apa? Karena ya itulah memang masyarakat harus makan dan minum, itu kebutuhan pokok hari-hari. Itulah mereka lakukan konsumsi. Tapi harus diingat, nilai konsumsi itu yang 80-an persen itu, 81%, itu 38%-nya itu adalah dikonsumsi dari sektor leisure.